Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari Cina. Pada sekitar abad kedua di Cina terdapat sebuah peristiwa yang cukup menyita perhatian bagi setiap orang. Peristiwa tersebut ialah pemberontakan Sorban Kuning. Pemberontakan Sorban Kuning tercatat di dalam sumber sejarah paling awal, yaitu San Gouzi dan Hou Hansu. Pemberontakan Sorban Kuning sering dianggap sebagai peristiwa akhir keruntuhan dinasti Han dan awal dimulainya periode tiga kerajaan atau yang sering kita dengar dengan istilah periode Samkok. Sepanjang sejarah Cina, pemerintah memiliki semacam legitimasi yang dikenal sebagai mandat dari Tian, yang berarti langit atau surga. Adanya mandat dari surga menjadi alasan kenapa rakyat harus mengikuti dan mematuhi pemerintah. Lalu, bagaimana jadinya jika pemerintah telah kehilangan mandat dari surga tersebut? Berikut ini adalah sejarah dari pemberontakan Sorban Kuning. Jika kita melihat dalam sejarah Tiongkok, konsep mandat surga pertama kali muncul pada zaman dinasti Zhou, sebuah dinasti yang bertahan antara tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi yang didirikan oleh Kaisar Wu. Sebelum dinasti Zhou berdiri, Tiongkok diperintah oleh dinasti Shang. Menurut legenda, kakak laki-laki Wu yang berasal dari Zhou telah dibunuh oleh Raja Shang. Akibat pembunuhan tersebut, Wu dan keluarganya kemudian meminta keadilan. Akan tetapi, keluarga Shang merupakan keluarga yang berkuasa dan dianggap memiliki kekuasaan atas kehendak Dewa Shangti, yaitu dewa tertinggi sebagai dewa penciptaan, hukum, ketertiban, dan keadilan, sehingga tidak bisa disentuh oleh setiap orang. Kemudian, untuk membenarkan tindakan melawan Shang, maka Wu dan keluarganya harus menemukan dasar legitimasi yang baru yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa Shang adalah raja tiran yang tidak adil dan tidak pantas untuk memegang kekuasaan. Maka dari situ terciptalah awal mula dari adanya mandat dari surga. Menurut keluarga Zhou, Shang telah melanggar kepercayaannya kepada Shangti dengan melalui tirani dan pemerintahan yang tidak adil. Oleh karena itu, Dewa Shangti telah menarik mandat surga dari Shang dan memberikannya kepada Zhou. Zhou kemudian menggulingkan keluarga Shang dan mendirikan pemerintahan yang baru. Pemerintahan dinasti Zhou terus bertahan sampai dinasti Zhou mengalami kemunduran pada tahun 476 sebelum Masehi. Karena kemunduran itu, dinasti Zhou telah kehilangan mandat surga dan sebanyak 7 negara masing-masing mengklaim mandat dari surga. Di periode ini dikenal sebagai periode perang 7 negara. 7 negara tersebut ialah Zhou, Wei, Qin, Chu, Han, Yan, dan Ji. Ketujuh negara tersebut terus terlibat perang yang tiada henti, sampai pada akhirnya negara Qin berhasil menaklukkan 6 negara lain dan berhasil menyatukan Tiongkok dengan menggunakan perang. Qin Shi Huang dikenal sebagai kaisar yang kejam, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa Qin tidak memiliki mandat surga. Dan benar saja, pemerintahan Qin tidak berlangsung lama. Setelah Qin Shi Huang meninggal pada tahun 210 sebelum Masehi, di Cina kembali meletus perang saudara antara negara bagian Chu dan Han. Dalam perang tersebut, Han keluar sebagai pemenang perang dan menandakan berdirinya pemerintahan dari dinasti Han. Han merupakan salah satu dinasti yang paling terkenal di Tiongkok kuno dikarenakan perkembangan teknologi, pembukaan jalur sutra, kesenian, serta penyempurnaan budaya dan spiritual. Apakah dinasti Han tetap bertahan? Tentu saja tidak. Dinasti Han mengalami kemunduran karena adanya korupsi di mana-mana yang terjadi di dalam pemerintahan dinasti Han. Selain itu, pada masa dinasti Han, para Qasim dapat ikut campur dalam politik di istana. Qasim pada dulunya merupakan orang yang menjadi penjaga tempat keharaman kaisar. Kemudian, pada masa dinasti Han, Qasim bisa menjadi faksi yang dipercaya oleh kaisar dan menjadi penengah di antara beberapa faksi yang terdapat di dalam pemerintahan. Bahkan di antaranya, para Qasim bisa menjadi andalan kaisar. Kemudian, pada masa pemerintahan Kaisar Lingdi, Qasim
telah menjadi kekuatan besar yang berdiri di balik kaisar dan dilambangkan sebagai 10 Kasim yang menjadi penasehat kaisar. Pada masa pemerintahan akhir dinasti Han, para Kasim dan para pejabat di istana terlibat dalam berbagai permainan politik. Sementara itu, ketika terjadi intrik di dalam istana Han, rakyat Tiongkok sedang menderita. Penderitaan rakyat tersebut sebagian besar dikarenakan adanya bencana alam sehingga mengakibatkan kelaparan dan kemiskinan. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang bangkit dan melawan pemerintahan hingga menjadi sebuah pemberontakan. Di dalam catatan sejarah yang bernama San Gouzi dan Hou Hansu menerangkan ada 2 pemberontakan besar yang terjadi selama periode akhir dinasti Han. Pemberontakan pertama dilakukan oleh Zhang Lu. Zhang Lu memimpin pemberontakan untuk melawan pemerintah, akan tetapi dengan wilayah skala kecil, yaitu hanya dalam wilayah Hanzhong. Pemberontakan ini juga dikenal sebagai Jalan 5 Pucuk Beras. Disebut demikian karena siapapun yang ingin bergabung harus menyumbangkan 5 pucuk beras. Zhang kemudian membentuk sebuah negara di lembah Hanzhong untuk menentang pemerintahan. Zhang mengklaim bahwa kaisar telah kehilangan mandat surga. Zhang dan pengikutnya menyatakan secara resmi bahwa Hanzhong telah memisahkan diri. Kemudian pemberontakan yang kedua dilakukan oleh Zhang Zhu. Pemberontakan yang dilakukan oleh Zhang Zhu inilah yang disebut-sebut sebagai pemberontakan sorban kuning yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan pemberontakan ini merupakan pemberontakan skala besar dan dilakukan secara militer. Zhang Zhu beserta kedua saudaranya yaitu Zhang Bao dan Zhang Liang merupakan seorang tabib Tao yang mengobati pasien secara gratis. Ketiga orang tersebut setiap hari melihat bagaimana rakyat menderita, sedangkan pemerintah seakan-akan tutup mata dan membiarkan rakyat yang sedang menderita itu. Oleh karena itu, Zhang kemudian meluncurkan sebuah pemberontakan. Pada mulanya, pemberontakan tersebut dalam skala lokal dan dengan cepat menjadi sebuah pemberontakan skala nasional. Dari kedua pemberontakan tersebut sudah jelas bahwa dinasti Han jelas telah kehilangan mandat dari surga dan dibuktikan dengan adanya korupsi di istana dan juga adanya penderitaan rakyat. Pemerintahan tidak lagi bekerja untuk siapapun kecuali dirinya sendiri, sehingga rakyat menganggap bahwa pemerintahan Han layak untuk digulingkan. Kaisar Han yang memiliki keyakinan Tao seakan-akan tidak mengamalkan ajaran Tao itu sendiri dan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan intrik-intrik dalam istana dan perdagangan internasional yang menguntungkan. Pemberontakan sorban kuning yang berlandaskan pada ajaran Tao berusaha untuk mengembalikan perhatian pemerintah kepada orang-orang yang seharusnya mereka perhatikan, yaitu pada rakyat sendiri. Pada tahun 184, pemberontakan sorban kuning mulai menyebar. Para pemberontak menyebarkan slogan, "Langit biru telah pergi dan langit kuning harus bangkit. Di tahun ini akan ada kemakmuran di bawah langit." Frasa "di bawah langit" dapat dipahami sebagai Cina itu sendiri, dan langit biru mengacu pada dinasti Han, dan kuning tentu saja mewakili kelompok sorban kuning itu sendiri. Di bawah kepemimpinan sorban kuning, maka kemakmuran akan turun di Cina karena sumber daya akan dibagi secara merata kepada setiap orang sehingga tidak ada kelaparan dan kemiskinan. Di saat Zhang memproklamirkan ideologinya itu, Zhang juga turut memobilisasi rakyat melalui aksi militer karena Zhang tahu bahwa pemerintah tidak akan mungkin mengabulkannya. Dengan meluasnya pemberontakan sorban kuning membuat dinasti Han bergerak cepat untuk menumpas pemberontakan tersebut. Namun pada saat itu keuangan dinasti Han sangat tipis. Selain dikarenakan korupsi, pengeluaran dinasti Han juga dikarenakan biaya militer yang besar. Penyerangan yang dilakukan oleh Xianbei dan Xiongnu di utara mengharuskan adanya pengeluaran yang besar untuk menjaga perbatasan. Sementara itu, di dalam negeri sendiri, pasukan sorban kuning terus bertambah besar. Dengan dana yang seadanya, dinasti Han kemudian menghimpun pasukan untuk melawan pemberontakan. Jenderal dinasti Han pertama yang dikirim untuk melawan pemberontak yaitu diantaranya Huang Fusong, Li Zi, dan juga Zhu Jun. Selanjutnya, dikenakan anggaran militer yang terbatas dan pemberontakan sorban kuning yang semakin meluas, maka Kaisar Lingdi
juga memberikan kekuasaan kepada gubernur dan para jenderal untuk melakukan kontrol terhadap wilayahnya. Hal ini ternyata berdampak pada hilangnya otoritas dari istana kekaisaran dan secara tidak sengaja memungkinkan penguasa lokal untuk mengamankan kekuasaan atas provinsi asal mereka. Sehingga banyak penguasa lokal yang berusaha membangun kekuatan untuk menumpas pemberontakan Sorban Kuning. Di antaranya ialah 3 orang yang nantinya akan menjadi pemimpin dalam era Perang Tiga Kerajaan. Dalam penumpasan pemberontakan itu, dinasti Han terus mengalahkan pasukan Sorban Kuning yang berasal dari para petani. Dalam 1 tahun, Cao Cao dengan kejam berhasil menumpas pemberontakan Sorban Kuning dan membunuh Zhang Chu. Sementara itu, pemberontakan satunya yang berada di Hanzhong juga dapat ditumpas oleh Cao Cao pada tahun 215 Masehi. Pada tahun 189, Kaisar Lingdi meninggal. Kaisar Han sekarang digantikan oleh putra mahkota yang bernama Liu Bian. Pada saat itu, Liu Bian masih berusia 12 tahun diangkat menjadi kaisar dengan nama Kaisar Shao dari Han. Karena dirasa masih terlalu muda untuk memerintah, pamannya yang bernama He Jin ditunjuk sebagai walinya. He Jin merasa kecewa karena melihat kehidupan di istana yang dipenuhi oleh permainan politik dari para kasim. Oleh karena itu, He Jin menghubungi 2 jenderal yang kuat, yaitu Dong Zhuo dan Yuan Shao. He Jin kemudian memberi perintah kepada 2 orang ini untuk membawa pasukannya menuju ibu kota Han, yaitu Luoyang. Tujuan He Jin pada saat itu adalah untuk membunuh para kasim istana. Namun, rencana He Jin tersebut dapat diketahui oleh para kasim, sehingga tak lama kemudian He Jin dibunuh. Jenderal yang pertama kali tiba di Luoyang yaitu Yuan Shao. Yuan Shao yang mengetahui He Jin telah dibunuh oleh para kasim begitu marah. Yuan Shao kemudian melakukan balas dendam dengan membunuh 10 pembantu kaisar, para kasim, dan juga orang-orang yang berada di istana. Dengan cepat, di istana kekaisaran berubah menjadi pembantaian massal. Sementara itu, Kaisar Song bersama dengan adiknya yaitu Liu Xi berhasil melarikan diri dari istana. Di dalam pelariannya itu, Kaisar Song bertemu dengan Dong Zhuo, seorang jenderal yang sama seperti Yuan Shao yang diperintahkan He Jin sebelumnya untuk menuju ke Luoyang. Dong Zhuo yang menemukan Kaisar kemudian membawa Kaisar ke kota. Dong Zhuo kemudian dapat menetapkan dirinya sebagai penguasa tertinggi karena dia telah memiliki Kaisar, saudara laki-lakinya, dan juga segel istana. Selanjutnya, Dong Zhuo membunuh Kaisar Song dan mengangkat Liu Xi untuk menjadi kaisar. Liu Xi menjadi Kaisar Han dengan nama Kaisar Xian dan menjadi kaisar terakhir dari dinasti Han. Dong Zhuo kemudian berkuasa memerintah Tiongkok di balik Kaisar Xian sampai pada tahun 192 Dong Zhuo dibunuh oleh orang kepercayaannya yang bernama Lu Bu. 7 tahun kemudian Lu Bu sendiri meninggal. Berdasarkan kebijakan Kaisar Lingdi sebelumnya, setiap gubernur ataupun jenderal memiliki kekuasaan untuk membangun kekuatan besar di wilayahnya sendiri. Pada saat ini, para jenderal seperti Liu Bei, Sun Quan, dan Cao Cao saling bertempur satu sama lain untuk membuktikan bahwa mereka memegang mandat surga dan merupakan orang yang terpilih untuk memerintah seluruh Tiongkok. Cao Cao yang merupakan jenderal paling kuat di antara ketiganya kemudian menguasai seluruh wilayah Tiongkok Utara. Dan pada tahun 208, Cao Cao memimpin pasukannya untuk bergerak ke selatan dengan ambisinya untuk menyatukan Cina di bawah kekuasaannya. Akan tetapi, Cao Cao dapat dikalahkan di dalam pertempuran Red Cliff, membuat pasukan Cao Cao dipukul mundur dan mengalami kerugian yang besar. Setelah pertempuran itu, Cina dibagi menjadi 3 kerajaan, yaitu Wei yang dipimpin oleh Cao Cao, Wu yang dipimpin oleh Sun Quan, dan Shuhan yang dipimpin oleh Liu Bei. Ketiga kerajaan ini akan terus terlibat konflik hingga penyatuan kembali Cina di bawah dinasti Jin yang juga turut mengklaim mandat surga dengan melakukan penyatuan kembali dengan melalui tindakan militer, sama seperti yang dilakukan Jin dalam menyatukan Cina sebelumnya. Itulah sejarah dari pemberontakan Sorban Kuning. Istilah mandat dari surga seakan-akan menjadi pembenaran kepada kaisar ataupun calon kaisar untuk meraih ambisi untuk mencapai kekuasaannya. Dalam sejarah, pemberontakan Sorban Kuning menjadi salah satu pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat
dan dipimpin oleh seseorang yang telah mengklaim mandat surganya.